Nama Inara Rusli menjadi perbincangan setelah terungkapnya hubungan perselingkuhan sang suami bernama Virgoun. Inara menyebutkan juga bahwa sang suami yang juga ingin berpoligami, dengan kekasihnya yang pernah dibawa bertemu Inara. Drama perselingkuhan ini pun menyita perhatian publik, lantaran nama Inara sudah tak asing lagi bagi penonton televisi Indonesia, apalagi penampilan barunya membuat publik tertarik pada Inara Rusli. Berikut profil lengkap Inara Rusli. Inara Rusli adalah seorang penyanyi, yang lahir pada tanggal 19 Februari tahun 1993 di Jakarta. Ia lahir dengan nama lengkap Ina Idola Rusli, dan menjadi bintang iklan saat ia masih duduk di sekolah dasar. Pada November tahun 2011, Inara muncul di televisi saat bergabung dalam girl band bernama Beksa. Saat itu, fenomena girl band di Indonesia sedang berkembang dan bermunculan berbagai grup. Beksa merilis lagu pertamanya berjudul Lihat Aku, di album mini yang berisi 6 lagu miliknya. 8 anggota termasuk Inara, aktif berkarir hingga 2013. Setelah itu, para member mulai aktif sendiri dan dengan aktivitas masing-masing. Inara mulai berakting di sinetron dan beberapa serial FTV, seperti Ibu Ija Ingin ke Mekah, Ganteng-Ganteng Serigala dan Preman Insyaf. Pada tahun yang sama, Inara juga disorot setelah menjalin hubungan dengan Virgon yang saat itu mulai merintis musik bersama Last Child. Dalam beberapa kesempatan, Inara tampil bersama Virgon untuk bernyanyi bersama. Salah satu videonya viral saat Virgon melamar Inara di sebuah acara TV. Virgon berkata, "Kita sama-sama sudah siapin mental, materi juga, jadi memang harus gue siapin banget dan gak main-main karena pernikahan ini cuma sekali," tutur Virgon. Pada tahun 2014, Inara Rusli resmi menikah dengan Virgon yang juga baru masuk Islam. Pernikahan mereka dikaruniai 3 anak, termasuk Starla, yang menginspirasi Virgon untuk menulis lagunya berjudul Surat Cinta untuk Starla. Inara pun semakin menjauh dari dunia hiburan setelah menikah. Dia memutuskan untuk memakai cadar, berhijrah dan memperdalam ilmu agamanya. Hal ini terlihat dari media sosialnya, di mana ia aktif melakukan kegiatan belajar bersama teman-temannya. Beberapa tahun jauh dari sorotan, Inara Rusli memilih membuka kasus perselingkuhan Virgon dengan seorang perempuan. Virgon yang sudah menandatangi surat pernyataan nyatanya mengingkari pernyataannya sendiri. Bukan 1-2 hal, Inara juga menjelaskan Virgon yang tidak hanya selingkuh namun memiliki kartu untuk menyewa wanita panggilan. Baru-baru ini Inara mengatakan Virgon berniat untuk poligami dengan selingkuhannya. Virgon akhirnya buka suara soal perselingkuhannya yang dibongkar oleh istrinya, Inara Rusli. Penyanyi 36 tahun itu mengaku salah dan meminta maaf karena perbuatannya. Pelantun lagu Surat Cinta untuk Starla itu mengaku hilaf selingkuh dengan wanita lain. Permintaan maaf Virgon itu disampaikannya dalam video di kanal YouTube-nya. Ia menegaskan bahwa perbuatannya berselingkuh dari istrinya memang tidak dapat dibenarkan. Virgon juga meminta maaf kepada yang orang-orang terseret dalam permasalahan rumah tangganya. Virgon juga menegaskan bahwa lagu-lagu yang dibuatnya memang tulus dari hatinya. Namun ia mengaku sudah tak memiliki rasa cinta terhadap Inara Rusli. Merespon hal itu, Inara Rusli kembali buka suara. Ia kembali membeberkan alasan sang suami memilih selingkuh dengan wanita lain hingga diduga pernah berhubungan badan. Inara Rusli mengaku merasa sangat insecure ketika sang suami mengakui perselingkuhannya. Sebab, Virgon mengaku meninggalkan Inara dan mencari kenikmatan dari wanita lain karena alasan fisik sang istri tak lagi menarik. Baru-baru ini Inara memilih untuk membuka nikab atau cadarnya di hadapan awak media. Sekaligus untuk konferensi pers sebagai brand ambasador produk kecantikan. Saat itu ada momen menarik yang menjadi buah bibir. Pasalnya, para wartawan yang meliput sampai seketika berucap, "Masya Allah," saat Inara pertama kali memperlihatkan wajahnya tanpa ditutupi cadar. Berikut ini, detik-detik Inara membuka cadar dan terlihat betapa cantiknya paras wanita ini. Dulu dan waktu itu kita batalkan beberapa tahun yang lalu. Kemudian setelah terjadi persoalan ini, Inara menghubungi saya gara-gara Virgon menyuruh dia membuka cadar. Aku nggak percaya awalnya, masa sih Virgon kan dia yang senang, dia menyuruh, dia yang buka. Aduh, kayaknya ini lagi ada masalah rumah tangga, aku mau ikut campur, aku pergi umroh. Ternyata viral kan. Subhanallah, aku tanya langsung Virgon, brother, benar gak antum suruh Ina buka cadar? Dia kata, betul kan dak, aku kayaknya pengen Ina seperti biasa-biasa
nanti keluarga juga bisa mencantikkan dia, bukan buat aku aja. Aku kasih tahu Ina, cadar dalam Islam itu tidak wajib. Kalau memang suami menginginkan buka cadar, silahkan dibuka aja. Cuma Ina nggak mau buka karena dipakai karena Allah, bukan karena suami gitu. Nggak mau, aku nggak mau buka kan? Gitu lah. Gitu. Jadi lah percekcokan masalah cadar juga ada. Kemudian setelah masuk gugatan cerai dari pihak Bang Firgon, Ina ke rumah, dia pernah curhat, nangis, bukan sampai istri lama banget. Terus dia cerita, aku nggak yakin, maksudnya nanti ke depan nih aku masalah keperluan itu, aku mau bekerja. Dan Ina waktu itu bertanya, Ustaz, boleh nggak aku kalau buka cadar? Saya bilang cadar itu tidak wajib, cadar itu sunnah. Mananya ya kalau kalian lihat orang bercadar, jangan dibilang itu salah, itu urusan dia menutup wajah dia sendiri. Aku pun yang bercadar nggak boleh menyalahkan yang tidak bercadar, ya, karena tidak membuka wajah seperti kakak-kakak ini tidak berdosa, dan bukan sebuah kemaksiatan. Nah, kemudian ternyata aku tanya, kenapa Ina nanya begitu? Aku nampaknya harus bekerja dan mungkin daruratnya pekerjaan. Contohnya ternyata ini hubungannya dengan Athena kan? Athena kan klinik skincare kecantikan, otomatis ada hubungan dengan kecantikan wajahnya. Maka Ina undang aku datang untuk menjelaskan, tolong nanti netizen yang melihat Ina kalau satu hari lihat Ina membuka make-upnya, cadarnya, kalian jangan pilih, karena itu bukan sebuah kemaksiatan. Itu hukumnya Allah ya, bukan dianjurkan ya. Jadi kalau Ina bertanya, boleh nggak buka cadar, bertanya, silakan istiqomah aja, karena untuk memakai itu perlu iman yang kuat, banyak hal yang harus dikorbankan, nggak boleh kesini, nggak boleh gini tuh. Nah, tapi ketika nanti Ina mungkin untuk keputusan yang membuka wajahnya, maka ya silakan lakukan itu karena apa? Ya kalau Ina merasa pakai, kalau merasa dibuka, itu jawaban dari aku ya. Jadi aku tidak memberatkan Ina, karena pertanyaan itu menggambarkan kondisi hati. Orang kalau imannya lagi ada ujian, dia bertanya boleh nggak, jawabannya ya boleh. Tapi kalau nanya gimana sempurnanya, ya sempurnanya itu titik benar. Kalau kurus seperti yang di Arab sekarang, maka pakai kurda kan matanya pun nggak nampak, khusus untuk suami saja. Nah, tapi kalau masalah boleh, standar hijab yang paling dasar dalam Islam itu buka dan telapak tangan dinampakkan. Jadi silakan Ina, silakan ada media. Kalau Ina memutuskan buka cadar, biar nggak jadi fitnah nanti. Yang orang pikir ini gara-gara itu. Nah, jadi Ina lakukan ini karena Allah. Jadi kalau Ina mau pakai, kalau Ina mau pakai. Keputusan dari Ina apa? Dengan akhirnya, apakah ini juga salah satu kita memang diberi tanggung jawab jadi salah satu brand ini sendiri, akhirnya ikhtiarnya itu seperti apa, ingin membuka itu sendiri dan kapan? Jadi begini, saya mau balik kerja, punya anak, jadi ada unsur darurat di sini, darurat. Jadi karena itu ya aku harus buka cadar. Jadi mudah-mudahan teman media semuanya, saya nggak berburuk sangka gitu sama aku, karena aku juga berjuang buat anak-anak aku. Jadi itu harapan Ina mengundang aku di sini untuk menjelaskan hukum hakam tentang nikah. Jadi ulama kita hampir semua kiai pun punyai tidak berkenai dengan nikah. Jadi ini adalah hal yang dibolehkan. Jangan sampai ada kemudian yang akhirnya malah kalian semua berdosa. Silakan Ina mau buka, silakan. Silakan. Ina sekarang mau buka cadarnya di masuk ya. Setelah saya buka sama Allah, saya pakai kalau Allah, saya suruh Allah untuk menghidupi anak-anak saya. Masya Allah semuanya. Bukan pandangan brother. Arah ke sini Kak Ina. Arah ke sini Kak Ina. Tutup lagi Kak. Pakai lagi Kak Ina.